Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin teman-teman, melalui video ini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, tata cara menyimpan resume medis yang baik dan benar. Jadi kita budayakan untuk penginputan resume medis itu adalah yang paling terakhir dari seluruh menu isian rekam medis yang ada. Jadi sebelum kita melakukan final, resume medis ini merupakan akhir dari segala inputan untuk kita simpan. Nah, jadi teman-teman dokter sebenarnya hanya bisa memantau saja resume medis yang telah diisi oleh perawat atau bisa juga dengan mengeksplor menu-menu yang lain. Nah, untuk resume medis sendiri pada isian kotak-kotak yang ada ini sebenarnya tidak boleh kosong, harus ada isi. Nah, apabila tidak perlu diisi maka dokter dapat klik tombol edit lalu ketik tidak ada atau tanda minus saja. Nah, pada semua kotak yang kosong, kemudian titik-nya ini harus diceklis. Untuk diagnosanya, dokter dapat mengklik input farmasinya di sini. Apabila ada obatnya, resepnya, itu tinggal diceklis lalu simpan. Kemudian indikasi rawat inap ada atau tidak, rencana diet dan seterusnya itu apabila ada isian silakan diisi, kalau tidak tanda minus saja. Intinya kotak-kotak ini harus terisi. Begitu juga dengan hasil radiologi. Kebetulan ini ada hasil radiologinya, jadi kita harus checklist. Kalau nantinya labnya ada juga sama. Jadi ruangannya diklik, kemudian nama tindakannya diceklis semuanya. Setelah seluruh isian ini sudah diisi dan diceklis, selanjutnya adalah klik tombol simpan. Yes, sampai muncul pesan berhasil. Jadi saat kita simpan resume medis ini, nanti akan muncul data berhasil disimpan atau data berhasil diubah apabila kita melakukan perubahan. Nah, setelah itu baru melakukan tanda tangan dokumen-dokumen yang ada. Jadi seperti itu cara menyimpan resume medis. Terus yang berikut, biasanya pada saat kita mau final kunjungan itu terjadi atau muncul pesan bahwa Anda tidak dapat melakukan final sebab masih ada tenaga medis yang belum terinput. Nah, itu kejadiannya ada pada menu layanan. Jadi pada saat teman-teman, saya berikan contoh ini saya batalkan saja dulu. Nah, pada saat teman-teman mengisi ini, baiknya teman-teman itu mencari daftar tindakannya di sini. Yang tertutup pada saat kita buka. Ini bisa dibuka dan ditutup kolaps panelnya. Jadi misalnya contoh perawatan luka. Nah, ya teman-teman lihat di sini. Jadi ini bisa diklik tahan dan tarik ke sini. Selesai. Jadi kita tidak lagi menggunakan form isian ini. Jadi siapa yang melakukan tarik dan lepas maka namanya yang akan terisi di sini. Begitu juga tanggal dengan jam. Form ini kalau kita gunakan mungkin pada saat penginputan terlambat. Jadi kita gunakan form ini karena kita akan menyesuaikan waktunya. Bisa kita pilih waktu mundur. Jadi seperti itu. Nah, yang berikut saat teman-teman mengisi tindakan, nanti klik tindakannya, kemudian apabila ingin menambah tenaga medis di sini, itu teman-teman bisa menambahkannya. Contoh tindakan ini dikerjakan oleh berapa orang, misalnya lebih dari 1 orang, teman-teman tinggal tambah ini. Kemudian di area sini teman-teman bisa ganti, misalnya ada juga paramedis artinya perawat dan bidan yang teman-teman bisa cari namanya di sini. Contoh misalnya karena ini apa namanya poli anak, kita coba cari kalau ada nama perawatnya ada. Nah, siapa lagi ya yang poli anak?
Kalau bidan ada enggak nama yang lain? Ya, jadi seperti itu cara untuk menambah tenaga medis. Nah, biasanya teman-teman, saat teman-teman menambah tenaga medis pada tindakan yang teman-teman sudah input, eh, dan kemudian teman-teman tidak melanjutkan untuk mengisinya dan langsung simpan seperti ini, itu nama tenaga medisnya akan bernilai nol seperti ini. Nah, pada saat teman-teman mau melakukan final, nah itu akan muncul pesannya seperti ini. Nah, Anda tidak dapat memfinalkan kunjungan karena masih ada petugas medis yang belum terisi. Sehingga teman-teman harus kembali ke menu ini, layanan, dan kemudian cek di tindakan apa yang ada seperti ini kejadiannya. Nah, kalau seperti ini teman-teman tinggal uncheck saja. Atau bisa juga teman-teman ganti dengan nama yang lain. Atau uncheck saja seperti ini karena tidak digunakan, kemudian simpan. Seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman lihat rekam medisnya, kalau sudah cocok, sudah tidak ada yang perlu diisi, ya ini untuk anamnesisnya masih banyak menu-menu ini bisa dieksplor saja kalau dibutuhkan. Ada screening gizi awal, ada pemeriksaan juga ini, ada penilaian dan lain-lain. Nah, kalau sudah ini bisa final. Kemudian ini juga bisa final. Ya, demikian informasi terkait dengan penyimpanan resume medis dan penginputan layanan tindakan. Nah, di layanan tindakan juga ini karena berkaitan dengan tarif, jadi usahakan teman-teman saat menginput layanan tindakan ini, kalau untuk pasien umum, pastikan ini terinput dulu sebelum pasien meninggalkan ruangan. Karena kalau tidak, pasien akan tidak membayar tindakan ini di kasir karena datanya tidak tampil di kasir. Jadi ini dahulukan dulu, kemudian setelah itu baru final. Nah, seperti itu. Ya, demikian informasi ini kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi